شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Firzal Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Hari ini tanggal 28 Februari 2022 bertepatan dengan 27 Rajab 1443 Hijriah, yang mana hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita umat Islam, sebab ada suatu peristiwa yang fenomenal yang dialami oleh baginda kita, Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini Juanda Firzal Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam, sedikit berbagi tentang hikmah balik terjadinya peristiwa yang fenomenal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi kegiatan Isra Mi'raj ini atau fenomena Isra Mi'raj ini, kejadian Isra Mi'raj ini terjadi pada suatu malam. Jadi Isra itu perjalanan waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan yang ditempuh mungkin saat itu sekitar, tidak ada kendaraan yang cepat seperti yang kita ketahui seperti sekarang ini. Kalau dahulu itu kendaraan yang paling cepat itu adalah onta, yang mana perjalanan antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1 bulan. Jadi kalau bolak-balik itu sekitar 2 bulan. Nah, dilanjutkan dengan Mi'raj. Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perjalanan mulai dari langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu 1 malam. 1 malam saja, tidak lebih. Hal itulah membuat para kafir Quraisy saat itu tidak ada yang mempercayainya, sehingga mereka menemui Abu Bakar. Tapi karena Abu Bakar terkenal dengan As-Siddiq, beliau langsung mendukung bahwa Nabi Muhammad adalah benar. Maka Abu Bakar disebut juga dengan orang yang segera membenarkan, seperti itu. Nah, kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, atau peristiwa yang fenomenal itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Azm. Amul Azmi, jadi tahun yang berduka cita, yang mana baginda kita Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh kedua orang pendukungnya, kedua orang yang selalu mendukung beliau, kedua orang yang selalu berada di garis terdepan untuk mendukung dakwah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu yang pertama istri beliau, Siti Khadijah atau Khadijatul Kubra, yang rela menghabiskan harta bendanya untuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian orang kedua, paman beliau, Abu Thalib, yang selalu membela beliau dari gangguan kafir Quraisy saat itu. Kedua orang tersebut secara beruntun meninggalkan beliau dalam keadaan berduka, sehingga singkat cerita Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad, kalau bahasa kita mungkin refreshing, seperti itu, yang mana terkenal dengan peristiwa Isra Mi'raj seperti yang kita kenal sekarang ini. Singkat cerita, banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW saat melakukan Isra atau perjalanan malam itu. Jadi banyak hal yang membuat Nabi Muhammad, yang dapat dipelajari oleh Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya dakwah beliau. Kemudian singkat cerita, Nabi kita Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala
ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberi singkat ini, walaupun ada cerita bolak-balik Nabi Muhammad ketika ketemu Nabi Musa diperintahkan pertama kali 50 kali sholat, tapi terakhir oleh-oleh yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saking pentingnya sholat ini, Allah suruh atau Allah perintahkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Oleh karena itu, wajar kalau dikatakan as-sholatu imaduddin. Man aqama as-shalah faqad aqama ad-din wa man taraka as-shalah faqad hadama ad-din. Barang siapa yang melaksanakan sholat, dia seakan-akan mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, seakan-akan dia menghancurkan agama. Apa hikmah di balik perintah sholat itu? Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu dalam keadaan bersedih, dalam keadaan berduka, dalam keadaan merana, dalam keadaan galau, dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan yang kepedihan yang mendalam. Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat. Di situ seolah-olah ada hal yang tersimpan, bahwa dengan sholat kita bisa menghilangkan segala kegalauan. Dengan sholat kita bisa menghilangkan segala kesusahan. Dengan sholat kita bisa berkomunikasi untuk menghilangkan segala kesedihan yang kita rasakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadi minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan galau merana, kita tetap melaksanakan sholat. Sebab dengan sholat kita akan berkomunikasi secara langsung pada Allah SWT. Kita berkeluh kesah, curhat pada Allah SWT. Dan tidak ada yang bisa melepaskan segala permasalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghilangkan segala permasalahan kita. Allah lah yang membantu kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Allah lah yang memberikan kita cobaan. Allah juga yang memberikan kita solusi dalam menghadapi percobaan-percobaan tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat Isra dan Mi'raj. Semoga Isra Mi'raj ini tahun ini membawa berkah di hati kita masing-masing. Dan yang terpenting adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu adalah as-sholat. Jadi as-sholat, sholat 5 waktu. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia seakan-akan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, seakan-akan dia menghancurkan agama. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.